Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, mari sama-sama kita haturkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada minggu kemarin kita telah membahas tentang waktu-waktu salat atau tanda daripada alam yang menunjukkan pada waktu-waktu salat yang 5 waktu. Kemudian disambung lagi dengan waktu-waktu yang diharamkan untuk salat, terlebih jika waktu itu sudah tidak ada urusan lagi dengan salat yang 5 waktu. Maka ada 5 perkara atau 5 tempat daripada waktu tersebut tentang waktu yang diharamkan untuk salat atau ibadah seperti salat sunnah mutlak. Nah, pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang saktah salat. Jadi di dalam salat itu dianjurkan untuk kita salat dalam as-sukunu a'dha. Jadi anggota tubuh kita itu ketika salat harus tenang, nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh terburu-buru gitu. Nah, ini termasuk di dalam bacaan, di dalam bacaan salat kita juga. Nah, ini ada beberapa tempat saktatu sholati situn. Nah, terlebih pada bab ini membahas tentang rukun qauliyah. Nah, kalau qauliyah itu berarti ucapan atau perkataan di dalam salat yang wajib rukunnya. Nah, selain ada qauliyah, ada juga fi'liyah. Fi'liyah itu yang dibahas adalah saktatus salatnya itu adalah tumaninah di dalam salat, dalam ruku fi'liyahnya. Tapi di dalam qauliyahnya, nah ini kita akan bahas tentang saktatus salati sittun. Ada 6 tempat. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Saktatus salati sittun, yaitu tentang berhenti sejenak di dalam salat itu ada 6. Yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'ail fatihah wa du'ail iftitah. Jadi yang pertama itu berhenti sejenaknya itu ketika kita habis takbir, Allahu Akbar. Kemudian di situ ada saktatun, berhenti dulu sebelum kita lanjut kepada doa iftitah. Nah, jadi setelah Allahu Akbar itu jangan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Begitu, harus ada saktatun. Berhenti dulu sejenak, baru baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan selanjutnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, baina du'ail iftitah wa ta'awuz. Nah, jadi setelah kita membaca
doa iftitah tuh jangan langsung ta'uz. Sambungannya kan membaca apa namanya? Al-Fatihah. Nah, jadi sebelum membaca Al-Fatihah tuh ta'uz dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika ana minal muslimin. Tak berhenti dulu baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum baca Fatihah baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'uz dulu. Nah, kemudian itu yang menjadi tempat saktatun yang kedua antara doa Fatihah yang bersambung atau dipisah dulu nih, berhenti dulu kemudian baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang ketiga bainal Fatihah wa ta'awuz. Nah, jadi sebelum Fatihah ya ta'awuz dulu tadi, dan di situ jangan langsung disambung. Bismillahnya gimana? Bismillah itu termasuk di dalam surat Al-Fatihah yang wajib dibaca ketika sholat. Yang keempat baina akhiril Fatihah wa amin. Nah, jadi setelah kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ada saktatun, ada berhentinya dulu. Amin. Nah, jadi langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Jangan disambung, tapi saktatun, dianjurkan untuk berhenti dulu. Nah, kemudian yang keempat baina akhiril Fatihah, tadi yang empat tuh deh wa amin. Yang kelima baina amin wa surah. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya ketika sholat jamaah si imam itu dianjurkan untuk apa? Menahan tadi itu menjarakan dari Fatihahnya amin, biar supaya serentak sama si makmum. Ketika aminnya itu serentak, maka malaikat-malaikat yang ada di sekeliling pun mengaminkan gitu. Saking serentak, jadi serentak gitu. Jadi apa yang dihajatkan nanti insya Allah di situ juga akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi setelah amin tersebut berhenti dulu, jangan langsung si imam tuh jangan langsung, misalkan imam ya atau baca sendiri, jangan langsung baca surat. Tapi kalau misalkan di dalam imam tuh berhenti dulu biar apa? Biar apa namanya? Si makmum itu menyelesaikan dulu Fatihahnya. Nah, kira-kira berapa agak lama lah gitu. Jadi setelah amin itu si imam itu jangan langsung baca bismillah, tapi berhenti dulu, jeda dulu agak lama dikit. Nah, niatnya itu ketika si imam baca surat yang pendek, kayak mungkin surat inna a'toina gitu, kalau enggak qul huwallahu ahad, jadi si makmum itu udah selesai bacanya gitu. Jadi dikasih jeda dulu biar supaya makmumnya menyempurnakan bacaan suratul Fatihah. Nah, jadi setelah amin jeda dulu, kemudian baca surah. Kemudian yang terakhir yang keenam baina surat wa ruku. Jadi setelah kita baca surah jangan langsung ruku, jeda dulu. Jedanya pakai takbir. Jeda dulu. Misalkan baca suratnya apa, berhenti, kemudian takbir, baru ruku. Allahu Akbar. Nah, ini tadi adalah salah satu daripada 6 perkara di dalam sholat yang harus atau dianjurkan untuk berhenti. Nah, terutama di rukun fi'li atau di rukun qauliyahnya nih. Nah, mulai tadi takbiratul ihram sampai akhir membaca surat harus saktatun, harus diberhentikan dulu sejenak. Nah, kemudian di sini juga dibahas tentang masuk kepada bab asbabus sujud sahwi. Nah, jadi sujud sahwi itu dianjurkan buat kita ketika apa?
ketika tarku ba'din min ab'adis salati au ba'di au ba'd. Jadi meninggalkan bagian atau daripada sebagian salat tersebut, baik rukun fi'liyahnya atau rukun qauliyahnya gitu. Ketika itu tertinggal, baik itu rakaat gitu atau kita ragu-ragu nih dalam rakaat kita. Nah, itu kan termasuk dari sebagian salat. Ataupun rukun qauliyah yang wajib kayak Fatihah. Misalkan Fatihahnya lupa. Kalau qauliyah masih boleh. Kalau kita ingat masih kita diri, tadi udah belum ya baca Fatihahnya. Kita ulang nih baca Fatihahnya, enggak jadi masalah. Tapi kalau rukun fi'liyah yang diulang, kayak misalkan sujud. Sujudnya udah berapa kali nih? Misalkan udah 2 kali, kita lupa. Atau rakaat dah kita lupa, kita ulang, maka membatalkan sholat. Kayak misalkan kita nih habis duduk di antara 2 sujud. Misalnya udah rakaat kedua, kita duduk di antara 2 sujud yang seharusnya itu duduk tasyahudul awal, karena lupa jadi langsung berdiri. Ternyata pas diri kita baru ingat, tadi aturan sujud tasyahudul awal dulu baru diri. Karena tasyahud awalnya itu adalah sunnah muakkadah, dan berdirinya itu adalah qiyamu ala qadir, itu wajib. Maka ketika kita ambil posisi duduk lagi, itu membatalkan sholat. Seharusnya tetap lanjut karena posisi berdirinya itu wajib. Caranya gimana untuk melengkapinya? Di akhir nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud ketika ada satu bagian dari sholat itu yang lupa, atau dari sunnah muakkadah yang lupa. Sunnah muakkadah itu di dalam sholat contohnya seperti tasyahudul awal tuh, atau doa kunut subuh. Pas kita lupa tuh doa kunut subuh, terus kita lupa tuh misalkan kunut subuh, kelupaan, langsung ruku kan, langsung sujud. Maka di situ kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Ada yang tahu bacaan sujud sahwi? Hah? Tahu dong. Nggak tahu. Berarti sholatnya nggak pernah lupa. Lagi keren. Diulang. Gimana tuh, Bang? Diulang gimana tuh maksudnya? Dari awal. Dari awal lagi. Nggak harus sebenarnya. Ajarin dong, Bang. Nah, jadi emang ada beberapa yang menyatakan dari Nah, kalau misalnya kita ragu-ragu di dalam rakaat sholat kita, ini udah rakaat ketiga apa rakaat keempat ya? Kan gitu tuh, rata-rata ragu. Maka dianjurkan untuk kita mengambil yang paling sedikit. Kalau kita ragu-ragu nih, udah rakaat ketiga atau rakaat keempat ya? Ambil rakaat yang ketiga. Harus ambilnya yang lebih sedikit. Nah, harus ambil sedikit. Ternyata yang kita ambil itu salah. Misalkan jadi kita sholatnya 5 rakaat. Nah, jadi pas nanti tahiyatul akhir, sebelum kita membaca salam, kita sujud sahwi dulu. Sujud sahwi kayak gimana? Umumnya kayak kita sujud duduk di antara 2 sujud. Jadi setelah kita baca misalkan fil alamina innaka hamidum majid, kan seharusnya salam, kita sujud lagi. Baca apa bacanya? Subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali baca. Bangun, kedudukannya seperti kita duduk di antara 2 sujud. Subhana rabbi rabbik firli warhamni wajburni wa'afini wa'fanni, itu. Duduk, sujud lagi baca yang tadi, subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk langsung salam. Gitu caranya. Cara sujud sahwi. Nah, itu tadi mungkin cukup satu dulu penyebab daripada sujud sahwi. Nah, ini ada 3 lagi, nanti kita bahas pertemuan minggu ke depan.
Yang pertama apa? Meninggalkan sesuatu atau bagian daripada salat fardu, baik itu rukun fi'liyah atau qauliyah. Nah, ya mungkin sampai sini aja dulu. Ada yang mau bertanya sebelumnya?